Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Walaupun kita tidak melihat kebaikan Tuhan, tapi kita percaya Tuhan kita dahsyat dan sungguh sangat dahsyat dalam hidup kita. Oleh sebab itu tetaplah percaya atas kebaikannya, atas kedahsyatannya. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia dalam janji-janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Namun hatiku memandang padamu, kau tuntunlah kami Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap mendapat Yesus dan percaya Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Haleluya, kami tetap Yesus. Singkapkanlah mata kami supaya kami memandang keajaiban Taurat-Mu Tuhan. Kami percaya segalanya ya dan amin. Haleluya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku Tuhan akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Terima kasih. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Pasti ada jalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami ada kemauan selalu ada jalan. Di mana Ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan bersama dengan Yesus, katakan. Selalu ada jalan. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau membuka-buka pintu bagi setiap kami Tuhan. Amin. Membuka jalan bagiku, selalu ada jalan. Paksakan Tuhan, paksakan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan kehendak-Mu yang jadi Tuhan dalam hidup kami. Ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Haleluya. Selalu ada jalan, selalu pasti bersama dengan Engkau, pasti Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Kami bangga Tuhan, kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau mampu Tuhan membuka segalanya Tuhan. Amin. Membuka jalan bagiku. Kami perkatakan terbuka Tuhan. Hari ini ada hari mujizat Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan Tuhan. Hari ini adalah hari kesembuhan. Amin. Kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Boleh sekali lagi katakan, selalu ada jalan bersama Yesus. Engkau jalan kami Tuhan. Engkau satu-satunya yang dapat membuka jalan Tuhan. Kami perkatakan setiap pintu-pintu yang tertutup terbuka saat ini Tuhan. Terbuka Efata, Efata dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Membuka jalan bagiku, selalu bersamamu.
di jalan-jalan yang Kau tunjukkan, di jalan-jalan yang Kau tunjukkan dalam hidup kami. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Tunjukkan kami Tuhan jalan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu, jawaban-jawaban terjadi dalam hidup kami. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selalu ada jalan saat tiada jalan. Itulah yang Tuhan sediakan, sebab Yesuslah jalan bagi setiap saudara dan saya. Kalimat pujian ini merupakan sebuah ikrar kita di hadapan Tuhan yang sudah kita naikkan bersama-sama dengan BMC Worship. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Saya percaya bahwa hari ini setiap kita terus bisa menikmati kemurahan, keajaiban, serta pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang dalam hidup ini sibuk mengejar kebahagiaan. Ternyata itu adalah sebuah sikap yang salah. Kebahagiaan bukan untuk dikejar, tetapi kebahagiaan untuk diciptakan. Apa artinya? Percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan bagi semua orang. Saya ulang lagi. Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan bagi semua orang. Percayalah Tuhan kita tidak pelit untuk memberikan kebahagiaan buat kita. Haleluya. Tuhan tidak pelit untuk membahagiakan setiap kita. Jadi saudaraku, untuk kita bisa bahagia, ternyata tidak perlu mengejar kebahagiaan. Tetapi kita harus memutuskan atau menciptakan untuk bahagia. Saya ulang lagi, kita harus memutuskan atau menciptakan kebahagiaan. Ibarat saudara, ketika Anda mau mengejar udara, maka buat apa saudara mengejar udara? Sebab udara ada di sekitar kita. Tuhan sudah memberikan udara di sekitar kita. Apa yang kita harus lakukan? Bukan mengejar udara, tetapi kita harus memutuskan, menciptakan untuk menghirup udara. Ayo coba hirup udara yang segar. Ya, sekali lagi coba hirup udara, nikmati. Ya, saudaraku, demikian juga kebahagiaan. Kita tidak perlu mengejar kebahagiaan, sebab hasilnya saudara akan semakin tidak bahagia. Tetapi kebahagiaan adalah untuk kita ciptakan. Kita harus memutuskan untuk hidup bahagia. Saudara, tema Mesbah Mujizat hari ini adalah ciptakan kebahagiaan. Ciptakan kebahagiaan. Haleluya. Saudara coba ayo ucapkan, kliklah di komen, ketiklah dengan iman sebuah kata-kata iman kita, katakan ciptakan kebahagiaan. Ciptakan kebahagiaan. Ciptakan kebahagiaan. Puji Tuhan. Ternyata keputusan-keputusan kitalah
yang akan menciptakan hidup kita bahagia atau tidak. Saudara, di pertengahan tahun 2021, di American Got Talent, ada seorang wanita berusia 30 tahun bernama Jane Marsweski. Ternyata Jane ini tampil dengan senyum kebahagiaan yang luar biasa. Dan dia menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Sampai akhirnya, kemudian juri daripada American Got Talent tanya tentang siapakah Jane ini. Ternyata Jane adalah penderita kanker paru-paru, penderita kanker tulang belakang, dan juga kanker hati. Dan menurut dokter, Jane hanya punya 2% harapan untuk hidup. Hanya 2%. Tetapi malam itu, Jane di atas panggung American Got Talent bisa menyajikan lagu ciptaannya sendiri dengan sukacita, dengan indah, dan juga dengan wajah yang penuh dengan senyum yang cerah. Lalu kemudian para juri memberi sebuah komentar wow ketika melihat betapa menderitanya Jane, tetapi dia bisa berbahagia. Ternyata kemudian hakim yang lain atau judge yang lain, saudara-saudaraku, itu berkata kepada Jane, tapi senyummu, wajahmu yang cerah itu membuat kami semua kagum. Lalu Jane berkata, kita tidak bisa menunggu sampai hari jadi cerah, baru kita memutuskan bahagia. Kita tidak bisa menunggu hari cerah, baru kita memutuskan untuk bahagia. Ternyata Jane mempunyai sebuah pengertian bahwa untuk kita bisa bahagia, jangan tunggu semua keadaan jadi baik. Jangan tunggu bahwa semua yang kita inginkan dan impikan jadi kenyataan. Tetapi hari ini juga, setiap hari, kapanpun juga, melalui keputusan kita, kita bisa menciptakan kebahagiaan. Sebab ternyata Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan. Tetapi ibarat udara tadi, kita perlu memutuskan untuk menghirup udara itu, menikmati udara itu. Maka kebahagiaan merupakan keputusan yang harus kita ciptakan sendiri. Kekasih Tuhan, hari ini kita akan memeriksa dari Alkitab, dari sebuah pengalaman hidup orang yang punya banyak alasan tidak bahagia. Dia dikejar-kejar mau dibunuh, bertahun-tahun dia difitnah, bertahun-tahun dia disalah mengerti, tetapi dia tetap bisa berbahagia. Orang ini bernama Raja Daud. Lihat apa yang Daud mazmurkan dalam kitab Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang menarik sekali, Mazmur adalah kitab yang paling
terpanjang di Alkitab. Ada 150 pasal. Tetapi kitab yang terpanjang di Alkitab dimulai dengan sebuah kalimat, berbahagialah. 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 Itu artinya Tuhan mau kita bahagia. Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan. Tuhan tidak pelit untuk membuat kita bahagia. Dan saudara, ternyata kebahagiaan harus kita putuskan sendiri. Kita harus menciptakan kebahagiaan supaya benar-benar kita bisa menikmati kebahagiaan yang sudah Tuhan sediakan. Coba kliklah di komen, ketiklah, katakan, Tuhan tidak pelit untuk membahagiakan saya. Tuhan tidak pelit untuk membahagiakan saya. Tuhan tidak pelit untuk membahagiakan saya. Haleluya. Tuhan sungguh-sungguh sudah menyediakan kebahagiaan buat saudara dan saya. Jadi jangan kejar kebahagiaan, tetapi ciptakan kebahagiaan melalui keputusan-keputusan kita sendiri. Saudara sekalian, apapun keadaan saudara hari ini, ketika engkau sedang bersuka cita karena keadaanmu baik, atau engkau sedang bersedih hati karena kondisi yang buruk, ternyata untuk kita bisa bahagia, itu merupakan keputusan yang saudara dan saya harus lakukan. Nah, di sini pemazmur Daud mengerti benar bagaimana cara menciptakan kebahagiaan. Dan kalau kita melihat dari 3 ayat ini, maka kita bisa menemukan 3 rahasia menciptakan kebahagiaan. Saudara, rahasia yang pertama kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama kembali. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ternyata dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita berjalan, itu akan menentukan kebahagiaan kita. Jelas kita akan bahagia jika kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, jika kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, jika kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan ini semua berbicara dengan siapa kita bergaul setiap hari. Nah, saudara sekalian, bagaimana rahasia menciptakan kebahagiaan? Dari ayat ini kita belajar. Yang pertama adalah bergaul dengan benar. Haleluya. Bergaul dengan benar. Bergaul dengan benar. Saudara, dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan kebahagiaan dalam hidup kita. Jelas kita harus bergaul dengan Tuhan, Sang sumber kebahagiaan, supaya kebahagiaannya senantiasa memenuhi dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga setiap hari harus memutuskan bergaul dengan benar. Bergaul dengan benar. Jangan salah bergaul. Saya melihat ada banyak orang hidupnya tidak bahagia, sebab mereka salah bergaul. Setiap hari kita akan mempunyai 3 level manusia di sekitar kita. Yang pertama adalah orang-orang yang di atas kita. Yang kedua adalah orang-orang yang di samping kita. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang di bawah kita. Saudara, orang-orang yang di atas kita adalah orang-orang yang jauh lebih berhasil dari kita, lebih pandai,
lebih maju, lebih kaya, dan lebih daripada kita. Maka, saudaraku, kita terhadap orang yang di atas kita, jangan pernah benci mereka. Jangan iri dan musuhi mereka. Maka kita tidak akan pernah menikmati apa yang suatu hari kita juga bisa nikmati seperti mereka. Tetapi justru kita harus bergaul dengan orang yang di atas kita dengan baik. Kita harus belajar dengan mereka. Mengapa mereka bisa mengalami seperti itu, dan bagaimana cara mereka menghandle dengan baik keberhasilan yang melebihi kita. Sementara kita juga akan menjumpai orang-orang yang selevel dengan kita. Maka dengan orang-orang yang selevel dengan kita harus bisa bekerja sama dengan baik. Justru jangan kita jegal mereka. Jangan kita kemudian malah jatuhkan mereka. Tetapi kita harus bisa membangun pergaulan yang baik dengan orang-orang yang di level kita. Lalu juga kita akan menjumpai orang-orang yang di bawah kita, yang lebih menderita dari kita, lebih kurang dari kita, lebih susah daripada kita, yang menjadi bawahan kita. Maka ingat saudaraku, kita juga harus bisa membangun pergaulan yang baik dengan mereka yang di bawah kita. Jangan malah kita injak-injak, kita halang-halangi untuk mereka bisa maju. Tetapi justru kita harus menjadi teladan yang baik, sumber inspirasi. Bahkan kita tidak pelit ilmu untuk kita bisa mengajari mereka, men-sharingkan hidup kita, bahkan kita menolong mereka untuk naik ke atas. Nah, saudara-saudaraku, kita harus bisa membangun pergaulan yang baik dengan orang-orang yang di atas kita, dengan mereka yang di samping kita, bahkan juga dengan mereka yang di bawah kita. Tetapi saudaraku, ingatlah bahwa ada dua macam pergaulan, yaitu pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk. Dan ciri-ciri pergaulan yang baik adalah yang selalu membawa kebaikan buat kita, yang selalu membawa kemajuan buat kita, yang selalu membawa kita semakin baik, semakin maju. Saudara-saudara, ketika kita mempunyai pergaulan yang baik, maka tandanya adalah kerohanian kita semakin maju, pernikahan kita semakin baik, bahkan kemudian pekerjaan kita, ekonomi kita jadi semakin maju. Itulah pergaulan-pergaulan yang baik. Pelayanan kita semakin maju. Tetapi ketika justru kerohanian kita semakin merosot, keuangan kita, pernikahan kita semakin buruk, bahkan saudaraku kemudian pelayanan kita semakin mundur, jelas kita sedang ada dalam pergaulan-pergaulan yang salah. Dan ternyata untuk kita bisa menciptakan kebahagiaan, Raja Daud memberikan rahasia. Kita harus membangun pergaulan yang benar, pergaulan yang baik. Maka kita harus menciptakan dengan siapa kita mendekat. Kita harus memutuskan untuk mendekat dengan orang-orang yang akan memberikan pergaulan yang baik. Dan kita harus tegas untuk memutuskan, untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk. Saudara, percayalah bahwa pergaulan kita adalah masa depan kita. Pergaulan kita akan menciptakan hidup bahagia atau hidup menderita. Alkitab mengatakan kalau kita bergaul dengan orang bijak, maka kita akan jadi orang bijak. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka gusar, hatinya mudah marah, mudah emosi, maka kebiasaan mudah marah, mudah emosi akan menular dalam hidup kita.
Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hari ini saudaraku, kita harus memutuskan bergaul dengan benar. Setiap hari akan ada 3 macam orang yang mendekat kepada kita, yaitu orang yang mau mendapatkan sesuatu dari kita, mau belajar dari kita, mau mendapatkan suatu keuntungan dari kita. Lalu juga ada orang yang mau memberi sesuatu bagi kita, memberi idenya, memberikan value atau nilai-nilainya untuk kita miliki. Mereka adalah orang-orang yang mau menularkan sebuah kondisi tertentu yang mereka miliki kepada saudara. Dan tetapi ada juga orang yang mendekat kepada kita dengan tulus mau berteman. Nah, saudara-saudara, kita harus bisa berteman dengan semua orang, tetapi tidak dengan sembarangan orang kita bergaul. Saudara, kalau saudara mau menciptakan kebahagiaan, mari kita harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul setiap hari. Bahkan bergaul itu bukan cuma saat kita ketemu dengan seseorang, tetapi Anda dan saya bisa bergaul melalui sosial media. Dengan siapa kita dan siapa yang kita follow, dengan siapa kita mendengarkan program-program YouTube apa, televisi apa, ya kan, website apa yang kita mau untuk kita bergaul tiap hari, untuk kita perhatikan, untuk kita dengarkan, untuk kita izinkan mempengaruhi hidup kita. Nah, hari ini saudara-saudara, setiap sahabat Mezbah Mujizat, mari bergaulah dengan benar. Jauhilah pergaulan yang salah dan buruk, tetapi dekatkanlah dirimu dan bangunlah pergaulan-pergaulan yang baik. Coba kliklah di komen, ketiklah, katakan, saya mau bergaul dengan baik. Saya mau bergaul dengan baik. Sebuah kalimat keputusan kita, ucapkan, saya mau bergaul dengan baik. Haleluya. Berbahagialah orang yang pergaulannya baik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, saudara-saudara, rahasia yang kedua untuk menciptakan kebahagiaan yang pemazmur Daud ajarkan buat kita. Lihat sekarang Mazmur pasal pertama ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ternyata semua orang ada kesukaan. Semua orang punya passion, punya hobi, punya sesuatu kesukaan yang bisa membakar semangatnya. Sehingga orang ketika melakukan apa yang dia sukai, maka dia tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, bahkan dia bisa meluangkan waktu yang sekian lama, tetapi dia tetap exciting, tetap bersemangat. Nah, dari sini pemazmur Daud mengingatkan kita, untuk kita bisa berbahagia, maka kita harus menyukai Taurat Tuhan. Artinya kita harus menyukai, memiliki kesukaan yang benar. Saudara, rahasia kedua agar kita bisa menciptakan kebahagiaan adalah menyukai apa yang benar. Menyukai apa yang benar. Saudara sekalian, pastikan bahwa kesukaan kita harus sesuai dengan Taurat Tuhan, harus sesuai dengan Alkitab, harus sesuai dengan firman Tuhan, bukan kesukaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan saudara sekalian, hari ini mari kita belajar bahwa kesukaan itu harus sesuatu yang kita bisa kendalikan dengan baik, sesuai dengan Taurat Tuhan. Adalah baik sekali kalau saudara menyukai untuk membaca, merenungkan, melakukan setiap Taurat Tuhan, setiap firman Tuhan.
tetapi juga bicara tentang kesukaan. Maka manusia yang normal pasti punya kesukaan. Ada yang suka makan. Tapi ingat saudaraku, bahwa kita boleh makan, tapi harus sesuai Alkitab. Amsal berkata, jika besar nafsumu, taruhlah pisau di lehermu. Artinya kita tetap boleh makan, tapi harus makan yang sehat. Dan kita harus punya penguasaan diri dalam makan kita. Sukanya suka nyanyi, ya, tapi nyanyinya pun jangan kata-kata kutuk. Jangan kata nyanyian-nyanyian yang membuat kita malah kemudian jauh dari Tuhan. Kata-kata frustrasi, kata-kata yang kemudian merupakan kata-kata patah cinta. Ya kan? Tapi sukalah memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, menguatkan kita. Ada yang sukanya menggambar, ya, tapi harus menggambar yang benar, jangan menggambar hal-hal yang salah. Kita mungkin suka nonton film, ya kan? Tapi film apa yang kita tonton? Jangan film-film yang kemudian menjauhkan kita dari firman Tuhan, dari kehendak Tuhan. Nah, saudara, semua kita boleh punya kesukaan, tetapi pastikan bahwa kita harus menyukai apa yang benar. Dan di survei, semakin orang hidupnya mapan, semakin orang kaya, sukses, kadang-kadang kesukaannya jadi aneh-aneh. Oh iya Pastor Lukas, kalau lagi miskin, gak punya apa-apa, ya gak bisa macem-macem. Tapi kalau sudah semakin longgar duitnya, semakin kaya, manusia tambah macem-macem. Iya kan saudaraku ya. Nah, hari ini mari periksalah bagaimana dan apa yang kita sukai. Apakah kesukaan kita sudah benar, menyenangkan hati Tuhan, dan sesuai dengan firman Tuhan, ataukah justru kesukaan kita itu menghancurkan hidup kita. Nah, saudara, jangan suka judi. Ya, saudara, orang seringkali berpikir, oh saya mau judi supaya saya kaya raya. Kalau memang judi bisa membuat orang kaya raya, sudah lama kasino-kasino bangkrut. Iya kan? Setan itu pinter, awalnya menang, akhirnya jembu. Kosong, nihil, habis, wanle. Jadi saudaraku, jangan kemudian hobinya adalah hobi selingkuh, alamak, ya kan? Jangan hobinya kemudian hobi ngedrugs, hobinya adalah hobi ngerokok, ya. Sudah tahu loh, di bungkus rokok ada tulisan bahwa rokok menyebabkan kanker. Bahkan di Indonesia, ya kan, bungkus rokok sudah ada gambarnya. Orang-orang kena kanker paru-paru, kanker tenggorokan, sudah tahu begitu, masih saja nyedot rokok. Nah, saudara, mari hari ini kita harus punya kebiasaan, kesukaan yang benar. Pastikan bahwa kesukaan kita sesuai Alkitab. Bahkan, saudara boleh menyukai apa yang justru bisa mendatangkan income, mendatangkan tambahan uang, ya kan? Ada yang sukanya pelihara ikan cupang. Tapi kalau kemudian Anda bahkan bisa menjual ikan cupang, menternakkan, menjual, oke saja. Bahkan saudaraku, kesukaan yang bisa menjadi berkat. Saya menjumpai ada rekan-rekan jemaat kami yang kesukaannya menolong orang miskin, kesukaannya adalah melayani Tuhan, kesukaannya adalah mensupport yatim piatu, memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Waktu saya melihat itu saya bahagia, ikut bahagia. Kenapa? Karena justru ketika kita memberi, maka kita menemukan kebahagiaan. Seperti yang Yesus katakan, adalah lebih berbahagia memberi, menabur, menjadi berkat daripada kita menerima. Saudara, ketika kita punya hati yang rela memberi, maka percayalah, itu adalah hati yang penuh dengan kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ayo coba kliklah di komen, saya harus menyukai yang benar.
saya harus menyukai yang benar. Yang ketiga, saudaraku, rahasia untuk menciptakan kebahagiaan, balik dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan yang merenungkan Taurat itu kapan? Siang dan malam. Alamak, apa berarti saya harus terus baca firman, merenungkan firman tiap hari? Kan enggak kerja-kerja, Pastor Lukas. No. Saudara sekalian, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, itu artinya kita dimanapun juga, kapanpun juga, kita itu harus memikirkan apa yang merupakan perintah Tuhan. Kita harus memikirkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan dari kalimat ini kita bisa belajar rahasia menciptakan kebahagiaan yang ketiga adalah merenungkan apa yang benar. Merenungkan apa yang benar. Haleluya. Merenungkan apa yang benar. Setiap kita diberi Tuhan pikiran. Sebab kita punya soul, punya jiwa. Pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, dan kemauan. Nah, saudaraku, kita harus memutuskan untuk memikirkan apa yang benar, memikirkan janji Tuhan, memikirkan firman Tuhan, memikirkan apa kehendak Tuhan yang harus kita ikuti. Ada banyak orang, kenapa hidupnya tidak bahagia? Ada banyak orang hidupnya tidak berhasil, lemah, frustrasi. Kenapa? Karena setiap hari yang dipikirkan bukanlah apa yang Tuhan janjikan, tetapi setiap hari yang dipikirkan hanya besarnya masalah. Saudara sekalian, masalah itu bukan untuk dipikirkan, tetapi untuk dihadapi, ya kan? Saudara kalau mikirin masalah terus, wajah saudara puyeng, wajah Anda akan frustrasi, hidupmu akan mess up, hidupmu akan berantakan. Kita nggak boleh avoid atau mengesampingkan masalah, lalu kemudian pura-pura nggak punya masalah. Tetapi kita harus menghadapi masalah bersama Tuhan. Tapi daripada Anda setiap hari sibuk mikirkan masalah, pikirkanlah apa kata Tuhan untuk saya bisa keluar dari masalah itu. Apa kehendak Tuhan, apa hikmat Tuhan untuk saya bisa mendapatkan solusi supaya saya bisa keluar dan menang dari masalah itu. Ada banyak orang lemah dan gagal karena tiap hari cuma sibuk memikirkan kesalahan dan kegagalan di masa lalu. Terus merasa terhantui dengan perasaan-perasaan gagal, perasaan-perasaan salah. Terus terkejar oleh rasa-rasa bersalah dari pengalaman di masa lalu. Hari ini saudaraku, let it go. Biarkan semua kegagalan dan kesalahan kita di masa lalu. Lepaskan. Dan kalau Tuhan saja sudah mengampuni saudara, mengapa kita tidak mengampuni diri kita sendiri? Bahkan ada banyak orang, saudaraku, hidupnya lemah, tidak bahagia, bahkan gagal. Karena apa? Karena yang dipikirkan selalu adalah kesalahan orang lain. Selalu kesalahan orang lain. Kesalahan orang di 10 tahun yang lalu, bulan lalu, sampai hari terus dipikirin terus. Akhirnya penuh luka, kepahitan, dan kebencian. Hari ini, pikirkan apa yang benar. Renungkan apa yang benar. Renungkanlah firman Tuhan. Renungkanlah janji-janji Tuhan. Renungkanlah apa solusi yang Tuhan mau aku lakukan supaya saya bisa keluar dan menang dari setiap masalah ini. Saudara, mari kita belajar. Firman Tuhan adalah jawaban. Firman Tuhan adalah sumber hikmat. Firman Tuhan adalah cara Tuhan untuk menolong kita. Terkadang kita tidak keluar dari masalah karena kita cuma sibuk memikirkan masalah. Tetapi hari ini
renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Tanya kepada Tuhan, Tuhan apa solusinya? Dan tiba-tiba Tuhan bisa memberikan rema, tuntunannya, pesannya, baik melalui ayat-ayat Alkitab yang kita baca dan hafalkan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, atau khotbah-khotbah yang kita dengar, yang kita simak, yang kita pernah terima, tiba-tiba menjadi sebuah rema, atau tiba-tiba Roh Kudus membisikkan sebuah kalimat yang merupakan kalimat solusi yang sesuai dengan Alkitab. Hari ini saudaraku, mari, ternyata kebahagiaan tidak perlu kita kejar. Jangan lagi mengejar kebahagiaan. Engkau akan frustrasi, engkau akan semakin tidak bahagia. Tetapi ciptakan kebahagiaan melalui keputusan-keputusan kita hari ini. Dan pemazmur Daud mengajarkan ada 3 rahasia menciptakan kebahagiaan. Yang pertama, bergaul dengan benar. Bergaul dengan benar. Bergaullah dengan Tuhan setiap hari, sang sumber kebahagiaan. Dan bergaullah dengan orang-orang yang benar, baik yang di atas kita, di samping kita, maupun di bawah kita. Dan pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk, kita harus lepaskan, dengan tegas kita jauhi. Yang kedua, menyukai apa yang benar. Apa kesukaan Anda selama ini? Dan apakah kesukaan kita itu membawa kemajuan, membawa kebahagiaan? Dan apakah sesuai dengan Alkitab? Ada kesukaan yang menyenangkan tapi bertentangan dengan Alkitab. Jelas itu harus kita tinggalkan. Hari ini, sukai apa yang benar. Bahkan kita harus mendisiplin diri menyukai ibadah, menyukai berdoa, menyukai baca Alkitab, menyukai melayani, melakukan firman. Dan yang ketiga, rahasia menciptakan kebahagiaan adalah merenungkan apa yang benar. Renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Renungkan setiap janji Tuhan. Renungkan perintah-perintah Tuhan. Renungkan setiap kehendak Tuhan. Solusi yang Tuhan beri buat kita. Maka kebahagiaan akan menjadi bagian saudara dan saya. Setiap hari kita bisa bahagia. Ayo ucapkan, kliklah di komen, katakan, saya harus menciptakan kebahagiaan. Saya harus menciptakan kebahagiaan. Siapa yang mau bahagia? Mari angkat tangan saudara, kita berdoa. Tuhan, biar hari ini kami mau bertobat, kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ampuni setiap kesalahan kami. Selama ini kami hanya sibuk mengejar kebahagiaan. Kami pikir bahwa kalau kami kaya, kami bisa bahagia. Kalau kami terkenal, kami bisa bahagia. Kalau semua impian kami dapat, maka kami bisa bahagia. Ternyata kebahagiaan tidak perlu kami kejar lagi. Tetapi kami harus menciptakan kebahagiaan dengan keputusan-keputusan yang benar. Mulai hari ini kami mau belajar untuk kami bergaul dengan benar. Hari ini Roh Kudus ingatkan kami, siapa teman-teman yang kami harus dekati, dan siapa orang-orang yang kami harus jauhi mulai hari ini. Mulai hari ini Tuhan berikan pada kami sebuah keputusan untuk kami menyukai apa yang benar, dan meninggalkan kesukaan-kesukaan yang salah, kesukaan-kesukaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan menyukai apa yang sesuai dengan Taurat Tuhan. Hari ini ajari kami untuk Tuhan, benar-benar Tuhan merenungkan apa yang benar. Kami menjaga pikiran kami menjaga perasaan kami menjaga Tuhan hati kami, untuk kami senantiasa merenungkan firman Tuhan, janji Tuhan siang dan malam, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai,
yang tidak akan pernah kering, tetapi akan terus segar, terus bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah kondisi apapun, kami mau menciptakan bahagia. Kami mau memutuskan untuk kebahagiaan. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati setiap sahabat Mesbah Mujizat hari ini. Apapun pergumulan kami, apapun penyakit kami, sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat kesembuhan, terimalah mujizat pertolongan Tuhan yang ajaib, pemulihan dan juga kebahagiaan yang Tuhan berikan menjadi bagian setiap kita. Tuhan berkati anak-anak-Mu, cukupkan setiap kebutuhan kami, bahkan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dan kami juga sekali lagi berdoa. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, buat semua orang-orang percaya di berbagai penjuru dunia ini. Gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, khususnya Tuhan setiap anak-anak Tuhan di Indonesia, kuatkan, teguhkan, melewati semua kondisi apapun juga, supaya kami tetap bisa menikmati kebahagiaan bersama Tuhan, dan jadikan kami sebagai saksi Tuhan untuk membawa jiwa bagi Yesus, dan berkati pemerintahan Indonesia, pemerintahan Amerika, pemerintahan bangsa-bangsa, anugerah Tuhan dan rahmat-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara yang kasih Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu sekali lagi, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menyertai saudara, memberkati hidupmu, dan menjadikan kita saluran berkat, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita bisa dan sudah hidup dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tentunya kebahagiaan jangan cuma kita nikmati sendiri, tetapi kita harus membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan tersenyumlah dan bahagialah, maka kebahagiaan akan menular kepada yang lain. Nah, salah satu cara untuk kita bisa membagikan kebahagiaan, maka Anda bisa sharekan semua program Mesbah Mujizat ini kepada teman-teman saudara yang lain, melalui sosial media Anda, melalui gadget saudara, kepada orang-orang lain. Tolong Anda subscribe, Anda like, Anda komen, dan Anda bagikan, dan saya yakin akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara, program YouTube channel Bethany Miracle Center selalu hadir setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jam 6 sore waktu Jakarta, atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika. Dan Anda bisa saksikan secara live ataupun Anda bisa ikuti siaran ulangnya. Akan jadi berkat luar biasa. Hari Minggu juga ada live streaming daripada ibadah raya Bethany Miracle Center dari kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Dan bagi sahabat Mesbah Mujizat yang punya kesaksian maupun juga punya permohonan-permohonan doa, sudah bisa kirimkan ke email maupun di WhatsApp ataupun ke komen-komen yang ada di YouTube ini, dan kami tim doa Bethany Miracle Center akan mendoakan, dan kami percaya mujizat dan kesatuan, kesepakatan kita dalam doa besar kuasanya. Dan saudara, kalau Anda lebih lagi mau mengikuti dan tetap ada koneksi dengan kami, sehingga Anda bisa tetap terima update dari hal-hal apa yang kami kerjakan, sudah bisa follow dalam Instagram saya di Lukas Kusuma, maupun juga Instagram Bethany Miracle Center. Dan di Facebook juga kami ada, yaitu di Bethany Church, ya, Bethany Church, ya. Anda bisa juga ikut, dan atau di page PDT Lukas Kusuma, ya, di page PDT Lukas Kusuma akan jadi berkat buat saudara dan saya. Selamat menciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak perlu kita kejar lagi, karena Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan. Putuskan untuk Anda bahagia dalam segala keadaan. Putuskan untuk Anda bahagia setiap hari, setiap saat. Tuhan memberkati. God bless you all.